Sahabat RTV, setiap kisah cinta yang dijalani insan manusia sejatinya ingin berakhir bahagia. Namun nyatanya ada kalanya kisah cinta tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, entah karena dendam dan sakit hati atau hadirnya orang ketiga. Tak jarang kisah asmara tersebut bisa berakhir tragis. Kriminolog pun menilai, merasa posisi tidak aman mengetahui pasangan yang dicintai dekat dengan orang lain bisa membuat seseorang berbuat nekat hingga menghilangkan nyawa manusia. Pernyataan lengkap kriminolog akan kami hadirkan yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefania Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Ada ungkapan bahwa cinta bisa memberikan kebahagiaan jika disampaikan dengan cara yang baik kepada orang yang tepat. Namun perasaan cinta juga bisa membawa petaka apabila diluapkan dengan cara yang salah. Aksi kejahatan karena persoalan asmara kerap terjadi akibat ada pihak yang merasa kecewa dan dikhianati oleh pasangannya. Seperti kasus seorang perempuan Parubaya yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di rumahnya di Kampung Gunung Bentang, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang berstatus janda satu anak itu dianiaya secara brutal oleh kekasihnya hingga akhirnya meregang nyawa. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang istri nekat merencanakan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang menjadi selingkuhan suaminya. Kasus itu baru terkuak setelah keluarga korban melaporkan orang hilang ke polisi. Menanggapi kasus ini, kriminolog Universitas Budi Luhur, Kazizah, menjelaskan rasa insecure atau merasa posisinya tidak aman saat mengetahui pasangan yang dicintainya dekat dengan orang lain, membuat pelaku tega melakukan aksi kejahatan hingga menghabisi nyawa manusia. Jadi kalau kita lihat ya kasus-kasus terkait asmara, motif asmara kan memang rentan gitu ya untuk kasus-kasus pembunuhan karena memang di satu sisi melibatkan secara psikologis emosional seseorang di mana ada komunikasi yang intensif di dalamnya yang bisa menyebabkan rasa sakit hati pada pihak lain. Nah, hal ini kan akan memicu seseorang secara emosional tuh tadi kan lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi. Ada rasa memiliki, ada rasa sayang berubah menjadi rasa benci gitu ya. Ada rasa kekesalan yang sehingga ketika seseorang tadi merasa di titik di mana tadi rasa sayang berubah dari rasa benci, kemudian ingin memiliki tapi tidak bisa, maka muncullah tadi suatu keinginan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kriminolog juga menjelaskan perlu adanya kontrol emosi dan jalinan komunikasi yang baik saat seseorang tengah dilanda rasa cemburu agar tidak berujung pada tindak kejahatan. Penting untuk berkomunikasi gitu ya. Misalnya ya, di saat diri seseorang mulai emosional gitu ya, secara psikologis kan kita harus melampiaskan sebenarnya kan. Nah, ke bagian apa atau ke siapa, kayak wadahnya benar enggak gitu ya. Ketika kita emosional, kita kan butuh orang lain yang untuk menenangkan kita. Peluapannya itu kan harus di wadah yang tepat juga ya. Kalau tidak tepat, akhirnya tidak ada pelampiasan untuk berbicara, berkomunikasi, maka akhirnya dia akan menjalankan apa yang dipikirkannya tadi. Udah pasti pada saat itu kan yang buruk-buruk gitu ya kan, karena itu tadi yang dia rasakan gitu. Jadi mulai pencegahan awalnya lebih baik mencoba berkomunikasi dengan orang terdekat gitu. Kazizah juga mengingatkan selain aparat penegak hukum, lingkungan sekitar turut memiliki peran penting untuk lebih peduli terhadap orang lain. Sehingga saat seseorang berada dalam sebuah persoalan menyangkut masalah asmara, orang-orang terdekatlah yang dapat mendampingi agar terhindar dari tindak kejahatan. Dari Jakarta, Rida Ratnatika, Gilang Rahmat, Turn Back Crime, RTV.